Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kembali kajian kita atau materi pembelajaran kita, yakni kompetisi, bukan kompetensi ya, kompetisi dalam kebaikan. Kita tahu bahwa di dalam hidup dan kehidupan ini senantiasa kita berupaya, dan secara Islam dianjurkan kita untuk bersungguh-sungguh, untuk bekerja keras, bagaimana untuk mencapai sesuatu dengan sebenarnya. Kita dalam Islam tidak boleh bermalas-malas. Dan Islam menganjurkan kita untuk senantiasa melakukan perjuangan, perubahan kepada menuju yang lebih baik. Maka berkompetisi menurut hawa nafsu itu perbuatan yang salah. Tetapi berkompetisilah dengan kebaikan sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat surah Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bimbingan arahan kepada kita bagaimana untuk berkompetisi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anjalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq kulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi tahtalifun. Al-Maidah ini, kalau kita melihat Al-Maidah 48 ini menceritakan bahwa kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, di sini sudah jelas diungkapkan Allah bahwa Allah menurunkan kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena Al-Quran itu membawa suatu kebenaran yang sebenarnya. Tidak ada kebenaran selain daripada Al-Quran. Maka dikatakannya firman Allah, dalam kehidupan ini apabila terjadi sesuatu masalah, maka putuskanlah itu dengan suatu kebenaran. Maka putuskanlah perkara itu dengan suatu kebenaran tanpa mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu tidak diberangkat dalam ajaran agama Islam. Kamu jangan sekali-kali meninggalkan kebenaran. Kamu jangan sekali-kali meninggalkan Al-Quran. Kamu jangan sekali-kali meninggalkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Itulah kamu pegang, kata Allah. Jadi Allah mengatakan, bukan tidak bisa kujadikan kamu satu umat. Bisa kubuat kamu satu umat. Tetapi saya ini hendak menguji. Aku hendak menguji bagaimana kamu, bagaimana kamu menanggapi terhadap karunia yang telah diberikan Allah. Nah, itu kata Allah. Bukan nggak bisa kau menjadikan kalau satu umat. Kalau satu umat ya slow-slow aja, tenang-tenang aja. Umat ini begini. Ini tidak, begitu banyak umat, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, jadi kata Allah, bukan nggak bisa kau ciptakan satu umat saja. Bisa, tetapi aku hendak menguji bagaimana kamu menanggapi, menyikapi karunia yang kuberikan itu. Apakah kamu orang yang durhaka atau orang yang patuh kepadaku, kata Allah.
Dia hendak menguji kita. Orang yang mensyukurikah kita atau tidak? La in syakartum la azidannakum. Dikatakan Allah, jika kamu bersyukur, aku tambah. Jika kamu bersyukur nikmat yang kuberikan itu, maka nikmat itu akan aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sebagai ancamannya bagi mereka yang tidak mau bersyukur, Allah akan beri Allah akan beri tempat yang sangat sakitnya luar biasa, pedihnya luar biasa. Itulah api neraka. Diberinya azab yang sangat luar biasa. Nanti di yaumul akhir akan kita lihat. Bahkan di dunia ini sudah nampak bagaimana azab diberikan Allah. Ketika kemurkaan kita lakukan, ketika yang dilarang Allah kita lakukan di dunia ini, pasti ada datang kepada kita bala. Datang kepada kita bala sebagai balasan yang diberikan Allah kepada kita atas perbuatan kita itu. Maka berlomba-lombalah kamu berbuat kebajikan, kata Allah. Jangan membuat kerusakan. Berlomba-lomba, silakan berkompetisi dengan kebajikan. Jangan mengikuti hawa nafsu. Dengan kebenaran kamu berlomba-lomba. Ingat, hanya kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Setelah dikembalikan, lalu akan diberitahukan kepada kamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Masalah apa dulu yang kamu tak pernah mengembalikannya kepada kebenaran? Adakah itu? Ada atau tidaknya nantinya akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita di yaumul akhir. Maka karena itu, sebagai pedoman dalam Islam itu, silakan berkompetisi. Berlomba-lombalah kamu, kata Allah, dalam berbuat kebajikan. Berlomba-lomba dalam hidup ini, berkompetisilah kamu dalam hidup ini. Tetapi dalam kebaikan, ingat, tidak boleh menuruti hawa nafsunya. Silakan berupaya dan berlomba-lomba untuk mencapai hal yang demikian. Ingat, kata Allah, sebagai peringatan supaya kita waspada, bahwa semua itu nanti yang kamu perselisihkan akan kupertunjukkan. Akan kuberitahukan kepada kamu. Berarti kan akan dipertunjukkan Allah kepada kita. Nah, hal ini sebagai pedoman kita, Islam menganjurkan untuk berkompetisi, tetapi senantiasa harus berada di dalam kebaikan dan kebenaran. Kebenaran yang hakiki itulah Al-Qur'anul Karim. Sebagai kitab kita, pedoman hidup kita di dunia maupun yaumil akhirah nantinya. Jadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebajikan? Pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda. Jadi yang namanya kebaikan harus disegerakan. Menguburkan jenazah harus disegerakan. Orang yang mau melakukan perkawinan, pernikahan harus disegerakan. Ibadah, kalau sudah saatnya sholat, segera disegerakan. Jadi yang namanya kebaikan harus disegerakan. Orang ada yang mau masuk Islam, segerakan. Jangan ditunda-tunda. Nah, itu dia alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebajikan, dalam kebaikan. Nah, berikutnya yang kedua, berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Allah Subhanahu wa taala tadi dalam konsep berlomba-lomba tadi, Islam dianjurkan untuk berlomba-lomba, berkompetisi, harus saling bermotivasi supaya di antara ini umat ini saling memotivasi untuk melakukan kebaikan. Jadi kita tidak pasif, kita harus aktif melakukan aktivitas kehidupan untuk mencari karunia Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kita harus aktif, jangan pasif. Jadi kita dalam hal itu harus memotivasi, baik memotivasi diri kita sendiri maupun memotivasi orang lain, harus kita lakukan. Yang ketiga, kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Jadi untuk melakukan kebaikan, kesigapan itu harus dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan, supaya tidak
hanya dengan melakukan doang belaka, tetapi penuh dengan keikhlasan agar setiap pekerjaan yang kita lakukan itu tanpa mengharap sesuatu apapun kecuali daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 2 mengatakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Maka Allah memfirmankan supaya kita saling bantu membantu, tolong menolong. Islam itu ternyata berkarya demikian. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi kesimpulannya, pada pagi hari yang berbahagia ini, pada hari yang berbahagia ini, sebagai kajian kita tentang berkompetisi, akhirnya nampak dan jelas disampaikan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 supaya kita saling bantu membantu, tolong menolong. Itu juga di dalam surah Al-Maidah ayat 48 supaya kita berkompetisi di dalam kebaikan. Salah satu rujukan kita adalah Al-Quran. Semua itu nanti yang kita perbuat akan kita pertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bisa melihat, agar kita bisa mengetahui bagaimana pada masa dulunya kita itu melakukan hal yang demikian. Itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai kajian kita, materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.